لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله وبحمده أستغفرullah wa atubu ilaih. Yang pertama, marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu rangkaian ibadah yang luar biasa. Rangkaian ibadah ini kita bisa hadir di waktu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, itu waktu yang Allah saksikan dan para malaikat saksikan. Jadi hadirnya kita di masjid yang mulia ini luar biasa sebetulnya. Ini nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga nikmat yang sekarang kita rasakan itu, mudah-mudahan nikmat ini meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Dan semoga hadirnya kita di masjid yang mulia ini, kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Hidayah menguatkan diri kita selalu senantiasa ibadah kepada Allah SWT. Dan ini yang sulit ya hadirin. Mudah ibadah itu, tapi yang sulit itu mempertahankan ibadahnya. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga hadirnya kita setiap pekan, setiap Ahad pagi selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan. Hati kita selalu pingin hadir di waktu-waktu yang spesial menurut Allah, itu di waktu pagi. Dalam surat Al-Isra itu kalimatnya inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Surat 17 ayat 78. Sesungguhnya kata Allah, di waktu pagi itu dipersaksikan. Oleh siapa? Oleh Allah dan para malaikat. Jadi hadirin, di masjid yang mulia ini para malaikat itu kumpul dan melihat kita yang sedang ngikutin kajian. Semoga hadirnya kita, duduk kita menjadi pahala yang luar biasa, dan para malaikat mendoakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita semua, Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan semoga kepada kita semua selaku umatnya yang selalu mencintai dan memuliakan beliau. Saya selalu ulangi bahwa bersolawat itu menjadi sebuah kewajiban. Jadi seseorang kalau tidak bersolawat kepada Nabi Allah itu, kepada Nabi Muhammad SAW itu sebetulnya sudah menyimpang, tidak memenuhi perintah Allah. Karena solawat ini menjadi bacaan yang wajib sebetulnya kalimatnya. Namun ya, di setiap harinya kita minimal dalam sholat ya, dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir ya, kita selalu memberikan membaca sholat. Yang membedakan di masyarakat itu, hadirin, saya sampaikan ulang, mereview, yang membedakan bersolawat kepada Rasulullah itu adalah yang satu bersolawatnya dengan cara dilakukan atau dengan cara membaca kitab berjanji ya. Ada yang kedua, pemahaman itu dalam bersolawat itu tadarruan wa khafiyah. Jadi tadarruan itu tidak dikeraskan dan direndahkan. Banyak orang yang bersolawat itu dengan zikir, kayak zikir ya. Seperti contoh, di setiap pagi dan sore itu ada perintah bukratan wasilah. Bukratan wasilah itu perintahnya Al-Quran. Di pagi dan sore itu salah satu bacaan sebagai zikir pagi itu dan sore adalah membaca sholawat. Dengan cara gimana kalau zikir? Ya tadarruan wa khafiyah. Jadi ini luar biasa ya. Jadi dua hal yang berbeda. Yang penting jangan saling menyalahkan itu kalimat. Kalau kita saling menyalahkan, apalagi merasa dirinya paling benar ya, ini yang gawat sebetulnya. Apa? Meretakkan ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau sudah meretakkan ukhuwah Islamiyah itu, ya nanti putus silaturahim, putusnya ukhuwah. Ini nggak bagus. Ini yang diharapkan sebetulnya oleh musuh Islam.
Jadi Islam teh sing rajin ibadah, tapi di antara sesama Islamnya saling bermusuhan, terutama dalam urusan ibadah. Urusan bacaan sholawat saja jadi ribut. Nah itu yang nggak boleh. Padahal dua hal yang berbeda pemahaman itu, kita tinggal menyikapi dengan sikap terbaik saja. Sikap terbaiknya apa? Bertoleransi. Yang penting kita paham dari mana mengambil pemahaman tersebut, gitu ya. Jadi hadirin berbahagia. Kembali ke awal bahwa sholawat itu menjadi sebuah perintah. Allah menyampaikan di dalam surat Al-Ahzab, surat ke berapa ya Al-Ahzab itu? 33 ya kalau nggak salah. Di ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ya Allah memerintahkan kepada malaikat dan kita semua orang beriman untuk selalu memberikan salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi barik wasallim. Hadirin, pada kesempatan hari ini di dalam player yang sudah disebar itu adalah terakhir cerita. Saya ulangi bahwa kemarin kita sudah dalam pertemuan itu bagaimana Allah dan Rasulnya menyampaikan kepada kita cerita sakaratul maut. Bagaimana Allah dan Rasulnya menyampaikan berita di alam barzah. Bagaimana Allah dan Rasulnya menyampaikan kepada kita di yaumul ba'as, dibangkitkan. Lalu di yaumul hisab, lalu nanti pada saat itu orang itu akan masuk kepada neraka ataupun surganya Allah. Tadi juga saya bacakan dalam surat An-Naziat ya, surat ke-79 di ayat pertama Allah menyampaikan ada yang disebut fa'innal jahima hiyal ma'wa, fa'innal jannata hiyal ma'wa, kata Allah. Nanti itu tempatnya ada yang di neraka jahim, ada yang disebut ke surganya Allah. Nah dua hal ini, hari ini kita akan membahas bagaimana Al-Quran menggambarkan yang disebut surganya Allah. Bahkan tadi saya di ayat kedua, di rakaat kedua itu saya membacakan surat Al-Baqarah, surat kedua ayat berapa ya? Lupa saya ayatnya. Tapi Allah menceritakan bagaimana ketika Allah menyampaikan bahwa surganya Allah itu luar biasa. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabarkanlah kepada orang mukmin bahwa Allah akan memberikan surganya Allah yang mengalir. So, di situ kullama ruziqu minha min thamarati rizqa. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa tubihi mutasyabihan wa lahum fiha azwajum mutahharatum wa hum fiha khalidun. Jadi Allah gambarkan dalam ayat itu nanti Allah akan ketika orang sudah masuk surganya Allah itu akan diberikan apa? Rizki yang dulunya itu yang Allah akan janjikan. Lalu diberikan perempuan yang azwajum mutahharatun, istri yang selalu bersih katanya. Ya. Jadi disebut bidadari itu dalam keterangan hadis Rasulullah SAW itu ayat ini. Ketika Allah menyampaikan ahli surga itu diberikan pasangan yang bersih, yang mutahharatun, tanpa haid ya, tanpa nifas ya, tanpa melahirkan. Di dalam keterangan hadis itu yang disebut bidadari surga. Nanti istri kita kalau dia masuk surga menjadi ratunya kita. Jadi tadi pun pada saat kita sholat berjamaah, saya sampaikan Al-Qur'annya supaya kita paham bahwa bahwa gambaran Allah itu terakhirnya itu yang disebut kampung akhirat kita itu adalah surga dan neraka. Dalam surat Al-Balad itu kalimatnya wahadainahun najdain. Allah berikan dua jalan, jalan menuju surga, jalan menuju neraka. Silakan pilih mau kemana. Bahkan di dalam ayat yang lain itu ada yang disebut Hizbullah, kelompok Allah. Ada yang Hizbus Syaitan, kelompok syaitan. Ala inna Hizbullah humul faizun. Beruntung, bahagialah orang-orang yang kelompok-kelompok Allah. Jadi Allah itu sudah nanti
sekarang pun sudah dikasih dua jalan itu, dan berakhirnya berlabuhnya itu nanti Allah berikan balasan kepada kita semua itu dalam bentuk tempat yang terbaik, yang mulia di mata Allah, dan tempat yang seburuk-buruknya di mata Allah Subhanahu wa taala, azabun adzim, adab yang sangat pedih. Itu ya hadirin, nanti hari ini saya akan bacakan bahwa nama-nama surga di dalam Al-Quran, dan Allah gambarkan kenapa surga itu digambarkan di dalam Al-Quran. Ada juga nama-nama dalam Al-Quran itu adalah nama-nama neraka. Nanti saya bacakan. Namun sebelum itu, ada pemahaman yang kita harus pahami. Satu aja pemahaman itu. Di dalam teknik ibadah, ini kalimat saya ini sederhanakan. Dalam teknik ibadah atau tata cara ibadah, ada yang berbeda di masyarakat pada saat ketika setelah selesai sholat. Jadi kalau setelah selesai sholat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum warahmatullah, lalu menengok kanan dan menengok kiri. Selesai situ, ada yang mengusap dengan wajahnya, dengan tangan, mengusap wajah. Jadi setelah salam itu langsung mengusap wajah. Ada yang tidak. Coba perhatikan di jamaah di komplek kita. Ada yang mengusap wajah setelah sholat, ada yang tidak mengusap wajah. Dua hal yang berbeda. Kalau kita tahu dasarnya, tidak perlu harus berdebat. Dan berdebat itu enggak boleh. Tuntaskanlah kita dengan bertoleransi. Nah, sekarang saya sampaikan bahwa dasarnya, kenapa sih kok harus mengusap wajah? Ini sebetulnya awalnya keterangan itu dari Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini ditafsirkan oleh beberapa para ulama, khususnya mazhab Syafi'iyah, mazhabnya Imam Syafi'i, bahwa ini menjadi dasar bahwa setelah sholat itu mengusap wajah, gitu ya. Jadi harus dipahami nih. Kalau bapak-bapak hari ini dan ibu bahwa setelah sholat mengusap wajah tidak tahu dasarnya, ini loh dasarnya. Dan dasar ini nanti harus dipertanggungjawabkan di mata Allah. Jangan sampai kita ibadah itu sia-sia karena melakukan ibadah kita tidak tahu dasarnya. Makanya di dalam ulama itu sudah sepakat kalau taklid itu mengikuti ulama tanpa tahu dasarnya. Dengan beda beritiba itu mengikuti ulamanya, tapi tahu dasarnya ulama itu dari mana mengambilnya. Makanya insya Allah saya kalau menyampaikan fikih itu dipastikan bahwa fikih itu ada beberapa pemahaman, supaya kita menjadi hasanah keilmuannya, menjadi tahu, oh iya ternyata ketika lirik ke kanan, oh dia nggak ngusap wajah, oh itu mungkin dasar yang diambilnya, gitu ya. Di sini disebutkan bahwa keterangannya begini. Anis Sa'id bin Yazid, ya. Dari Sa'id bin Yazid, dari ayahnya, an abihi, dari ayahnya Yazid, ya. An Nabi SAW, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu di sini disebutkan kana idza da'a, apabila sedang berdoa itu farofa yadai, jadi mengangkat tangannya. Nah ini menjadi dasar kenapa kalau berdoa itu harus mengangkat tangan. Ini hadisnya. Dan jangan aneh hadirin, kenapa ada orang yang berdoa itu tidak mengangkat tangan? Itu ada dalilnya juga. Jadi kalau kita tahu, oh ini berarti dia doanya tidak mengangkat tangan, pakai hadisnya ada. Oh ada mengangkat tangan, ini hadisnya. Dalam mengangkat tangan aja ada yang terbuka, ada yang merapat. Itu al-hadis itu semuanya. Kalau kita memiliki dasar bahwa itu adalah perintahnya dari Allah dan Rasulnya, utamanya Rasulullah, maka aman. Yang penting ibadah itu ada dasarnya. Mengangkat, katanya Rasulullah itu ya. Nah, di sini disebutkan lalu mengusap wajah dengan kedua tangannya. Jadi mengangkat lalu setelah beres mengangkat dia. Jadi kalau sudah berdoa itu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Jadi
dalam berdoa itu gitu sunnahnya. Ini ada hadis riwayat Abu Daud ya. Jadi kalau ada yang angkat tangan itu mangga, itu adalah gitu ya. Bahkan banyak disampaikan oleh para ulamanya Imam Madhab Syafi'iyah Syekh Abu Bakar bin Muhammad ya. Terus lalu Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar ya. Dan banyak sekali bahwa di dalam kitab-kitab para Imam Syafi'i itu menyampaikan dalam kitabnya itu bahwa Rasulullah itu disampaikan dalam kitab itu setelah sholat itu dia mengusap wajahnya dengan tangan kanan sambil membaca lalu berdoa asyhadu an la ilaha illa war rahman rahim Allahumma idhabi anni hamma wal hazan. Nah, dari dua hal ini dasar ini makanya bahwa setelah sholat itu mengusap wajah itu dasarnya. Bahkan diperkuat oleh para ulama itu mengatakan bahwa ketika dasar utamanya berdoa ya, dan sholat itu secara istilah adalah doa, maka setelah beres sholat harus mengusap wajah gitu. Jadi hadirin seperti itu ya. Sholat itu dari pertama takbir di dalamnya selalu banyak doanya. Dalam Al-Fatihah doa, dalam doa iftitah doa ya. Ketika sujud, ketika ruku, ketika sami Allah, ketika di antara duduk sujud ya, antara dua sujud juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama bahwa setelah salat itu mengusap wajah. Dan keterangan mengusap bahwa Rasulullah wajahnya dengan tangan kanan itu adalah dalam kitabnya dari para ulamanya Imam Mazhab Imam Syafi'iyah. Kitabnya itu dalam salah satunya Imam Nawawi dalam Al-Azkar menyampaikan seperti itu. Nah yang kedua, ada pemahaman terus gimana ketika orang tidak mengusap wajah. Nah, yang tidak mengusap wajah itu pertama dasarnya nih saya sampaikan, tidak ada sebuah hadis yang sahih yang memerintahkan itu. Ini kalimatnya, tidak ada hadis yang sahih yang memerintahkan itu. Jadi kata pemahaman dua T nggak ada hadis yang sahih, bukan nggak ada hadis. Awas kalimatnya harus jangan diplesetkan. Tidak ada hadis yang sahih yang memerintahkan bahwa setelah sholat itu harus mengusap wajah. Bahkan para ulama besar Ahmad bin Ambal, Imam Ahmad ya, Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah berkata bahwa beliau menyampaikan bahwa dalam kitab masyhurnya bahwa aku tidak mengetahui hadis yang sahih terkait mengusap wajah ini, mengusap wajah setelah sholat. Sehingga dalam mazhab saja imam-imam besar menyampaikan dalam kitab-kitabnya itu ada yang mengusap setelah sholat itu wajahnya, ada yang tidak. Dua hal yang berbeda, hadirin yang berbahagia. Yang penting kita sekarang jangan pusing, tapi ternyata ada yang begini, ada yang begitu. Dua hal yang berbeda, semua memiliki dasar ilmunya ya. Jadi hadirin berbahagia, sikapi perbedaan dalam teknik ibadah itu, sikapi dengan sikap terbaik. Sikap terbaiknya adalah bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati, saling sayang. Jangan sampai bermusuhan. Begitu hadirin berbahagia. Jadi sekali lagi, mengusap wajah setelah sholat itu ada dua pemahaman. Yang pertama, mengusap dengan tangan kanannya ya. Lalu yang kedua adalah tidak mengusap wajahnya. Dua hal yang berbeda. Ayo, silahkan mangga ya, untuk dipahami, diketahui. Hadirin yang berbahagia rahimahullah, dan semoga Allah merahmati kita. Hari ini saya akan bacakan Allah menyampaikan yang disebut nama-nama surganya Allah. Jadi nama surga itu, dan saya pernah menyampaikan ada pintu surga. Pintu itu ada 8 dalam hadis ya. Sekarang ada nama-nama surga ya. Nama-nama surga yang diberikan keterangannya oleh Allah SWT dalam Al-Quran ya. Makanya surga itu di dalam Al-Quran itu telah digambarkan seperti tadi saya bacakan dalam surat Al-Baqarah itu, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Selalu ada
sungai yang mengalir, pohon-pohon, dan pokoknya taman-taman surga dan seterusnya. Menandakan keindahan bagaimana tempatnya surganya Allah. Namun kita harus tahu bahwa di dalam Al-Quran, saya juga ini hanya membacakan ya, nama-nama surga di dalam Al-Quran itu, yang pertama Allah sampaikan bahwa nama surga ketika Allah menceritakan itu tempatnya surganya itu Darussalam ya. Jadi Allah menyampaikan Darussalam surga. Jadi terjemahannya itu adalah surganya Allah. Kan yang umumnya Al-Jannah ya, surga itu. Tapi Allah menyampaikan bahwa di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 127 itu Allah menyampaikan lahum Darussalam inda rabbihim huwa waliyuhum kanu ya'malun. Jadi Allah menyampaikan bagi mereka orang-orang itu adalah Darussalam, surga di sisi Rabb-nya dia, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal salih. Jadi keterangan surga di dalam Al-Quran itu selalu disampaikan bahwa yang masuk surga itu yang amanu wa amilus salihat ya, yang beriman dan beramal salih. Jadi kalau tadi dalam surat apa? Surat An-Nazi'at itu mengatakan wa amman man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa. Jadi barang siapa yang takut sama Allah dan selalu menahan hawa nafsunya, maka tempatnya adalah bahagia, surga. Jadi kalau dibahasnya selalu amanu wa amilus shalihat, tapi ada hal yang spesifik. Ketika bicara dalam surat Az-Zariyat surat 51 ayat 15, 16, 17, 18, Allah ceritakan bahwa penduduk surga itu kebiasaannya di dunia. Jadi kalau kita ingin tahu kebiasaan bahwa ahli surga, jadi kalau ahli surga itu sudah masuk di surga nih, kebiasaannya di dunianya gimana? Coba lihat di surat Az-Zariyat surat 51 ayat 15, 16, 17, 18. Innalil muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu tempatnya adalah surga yang luar biasa kenikmatannya. Coba lihat di situ. Nah, saya di sini hanya menjelaskan bahwa ada nama-nama surga di dalam Al-Quran. Allah sampaikan yang pertama adalah Darussalam. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Darussalam itu adalah tempat terbebasnya dari hal yang kotor, hal yang membahayakan dan hal yang tidak disukai. Jadi Darullah itu istilahnya tempatnya yang Allah sampaikan yang assalam, yang keselamatan. Jadi yang pertama, jadi Darussalam, makanya ada nama-nama dipakai untuk yayasan ya, Darussalam. Di Ciamis ada pondok namanya Darussalam. Ya, ini Darussalam ini pondok sampai S2-nya ada ya. Dan termasuk pondok pesantren yang di bawah pimpinan Kiai Haji Irfan Hilmi ya. Luar biasa Darussalam ini. Nah, yang kedua, ada istilah di dalam Al-Quran itu bahwa yang disebut namanya surga itu adalah Jannatul Khuldi. Jadi Jannatul Khuldi itu disampaikan di dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 15 bahwa Allah menyampaikan begini, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, katanya, apakah azab seperti itu yang baik? Nah, di sini. Adzalika khair am Jannatul Khuldi? Jadi kalimatnya begitu. Allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaan. Jadi Allah menyampaikan ada yang disebut al-jannatul khuldi, jannah yang kekal. Ya, kita suka ngomongkan buah khuldi, bahwa Nabi Adam alaihissalam itu makan buah khuldi. Jadi akhirnya ke dunia kan gitu ya. Khuld itu adalah kekal. Allah menyampaikan nama surga yang kedua itu adalah Jannatul Khuldi. Jadi ketika Allah menyampaikan surga yang kekal, maka itu dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa widal muttaqun ya. Janjinya Allah untuk bonusnya orang yang bertakwa. Jadi kalimatnya yang kedua itu adalah Jannatul Khuldi.
Kita mengatakan bahwa kalau surga itu surga aja atau al-jannah, tapi kalimatnya Allah sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu bahwa surga itu akan kekal. Di dalam apanya? Wal akhiratu khairun wa abqa. Dalam surat apa itu? Wal akhiratu khairun wa abqa. Innaha, dalam surat Al-A'la ya. Sabbihis ya. Allah menyampaikan bahwa akhirat itu kekal, abqa ya. Jadi banyak orang itu tidak tahu dan tidak mengimani bahwa nanti di akhirat itu tidak ada ujungnya, beda dengan di dunia. Karena dunia mah persimpangan. Nah, sama juga dalam keterangan tadi Darussalam, nama surga di mana dia untuk orang-orang yang bersih ya. Yang kedua bahwa Allah sampaikan nama surga itu Jannatul Khuldi. Surga itu adalah kekal nantinya. Jadi harus paham ya bahwa nama di dalam Al-Quran itu. Yang ketiga, Allah sampaikan bahwa nama surga itu adalah Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa itu Allah sampaikan di dalam surat An-Naim 14-15. An-Najmu ya, dalam surat An-Najmu. Ini dalil ini ketika Allah sampaikan inda sidratul muntaha indaha jannatul ma'wa ya. Ini Allah ceritakan ketika Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Isra, Mi'rajnya. Mi'rajnya Rasulullah naiknya dari Masjidil Aqsa kepada inda sidratul muntaha. Yang disebut di atas itu dekat aras itu ada yang disebut sidratul muntaha. Lalu Allah sampaikan di sini dan di dekatnya, jadi dekatnya indah sidratul muntaha itu Allah sampaikan Jannatul Ma'wa. Surganya ada. Jadi Ma'wa itu tempat tinggal. Jadi kalimat di dalam Al-Quran itu ada nama surga itu Jannatul Ma'wa. Kayak tadi saya sampaikan ketika rakaat pertama, fa innal jannata hiyal ma'wa. Nah, gitu sama kalimatnya. Maksudnya bahwa Allah sampaikan bahwa surganya Allah itu kalimatnya adalah Jannatul Ma'wa. Jadi Darussalam, Jannatul tadi apa? Jannatul Khuldi, ada Jannatul Ma'wa. Semuanya memberikan kenikmatan bahwa tempat surganya Allah, dan Allah bahkan di dalam keterangan surat An-Najm ini bahwa surga itu dekat Sidratul Muntaha. Ya. Nah, ini saya hanya membacakan aja. Yang keempat, nama-nama surganya Allah itu Allah sampaikan di dalam surat Fatir ya, ayat 34-35 itu bahwa namanya adalah Darul Muqammah. Darul itu tempat ya. Muqammah. Muqammah ini adalah sama ya. Muqammah itu tempatnya jadi kayak khuldi kalimatnya. Menjelaskan bahwa surganya Allah itu adalah kekal ya. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran ini wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Nah, di sini disebutkan alladzi ahallana darul muqammah ya, kalimatnya. Jadi nama surga itu di dalam Al-Quran ada istilah darul muqammah. Tempatnya kekal. Ya. Di dalamnya tidak merasa lelah dan tidak merasa lesu ya. Jadi seger teruslah di surganya. Ketika Allah menceritakan di dalamnya surga itu tadi buat tempat yang bersih ya, bahwa di surga kekal. Nah, di sini disampaikan bahwa mereka orang yang masuk surganya Allah, maka mereka tidak akan pernah merasa lelah dan merasa letih. Jadi tidak ada lagi capek, beda dengan di dunia. Di dunia mah banyak capeknya, banyak keluh kesahnya, Bang. Surat Fatir menyampaikan bahwa Darul Muqammah, Muqammah itu adalah nama lain daripada nama surganya Allah ya. Yaitu tempatnya yang kekal. Berikut yang kelima, ada di dalam Al-Quran itu kalimatnya Jannatul Adn, Jannati Adn. Jadi dari Darussalam, Jannatul Khuldi ya. Terus apa lagi? Jannatul Adn ya. Nah, sekarang yang kelima itu Jannatul Adn. Nah, Allah sampaikan di dalam surat As-Saffat ayat 12 bahwa Allah menyampaikan tempat-tempat yang baik itu
wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'adzim. Ini kita harus bergembira nih karena kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tempat-tempat tinggal itu nanti yang disebut Jannatul Adn, surganya Aden, mereka yang mendapatkan kemenangan yang agung, fauzul adzim. Nah, jadi Al-Qur'an itu menyampaikan kenikmatan di akhirat itu yang disebut surga, ada yang disebut Jannatul Adn. Berikutnya yang keenam, maq'adus sidq. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Qamar bahwa ketika Allah menyampaikan bahwa surga itu adalah untuk orang yang bertakwa, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu ada di taman surga dan ada sungai yang mengalir ya. Nah, di sini disebutkan fi maq'adis sidq, tempat yang disenangi di sisi indah malikil muqtadir. Jadi surga itu adalah tempat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk yang diberikan. Ya. Ini istilah-istilah ini saya menyampaikan kata para ulama ya. Yang ketujuh, surga itu di dalam Al-Qur'an itu namanya qadamas sidq. Tempat yang kedudukannya tertinggi. Jadi surga itu adalah kedudukannya paling tertinggi. Ini tergambar dalam surat Yunus ayat 2. Wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadamas sidq ya inda rabbihim. Jadi ayat-ayat yang saya bacakan itu Allah menyampaikan kepada kita di saat ketika Allah memberikan bonusnya atau yang disebut surganya Allah itu dalam bentuk kalimat yang lain. Makanya disebutkan di sini qadamas sidq itu adalah kedudukannya tinggi. Jadi mulia nanti orang yang sudah masuknya surga. Dan yang ke-8, ini kan nanti ini hanya gambaran saja. Allah sampaikan yang ke-8 itu maqamin amin. Tempatnya yang aman. Ini kalimatnya semua kalimat innal muttaqin ya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Amin itu aman ya. Jadi sesungguhnya orang-orang bertakwa itu dia akan masuk surga tempat yang aman. Jadi nama lain daripada surga itu al-maqamul amin. Yang ke-9, ada suka kedengar jannatun naim. Jadi surga-surga yang penuh naim, kenikmatan. Istilah nama surga yang ke-9 itu jannatun naim. Dalam surat Luqman ayat 8 itu Allah sampaikan, innal ladzina amanu wa amilus sholihat lahum jannatun naim. Jadi dari 9 surga itu selalu menyampaikan terkait amal solih, amanu dan amal solih. Nah mungkin ada yang suka yang terakhir ini surganya yang kedudukannya paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi, bahkan surga ini adalah yang diberikan kepada para nabi, khususnya kepada para nabi, Nabiullah ya. Itu yang disebut surga yang disebut Firdaus kan. Saya mah pingin ke surganya Firdaus. Dan surganya Firdaus itu dalam keterangan Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliau akan masuk kepada surganya Allah, yaitu namanya Firdaus. Di keterangannya dalam surat Al-Kahfi ya, surat ke-18 ayat 107, Allah menyampaikan sama kalimatnya, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Jadi Allah itu menyampaikan Firdaus itu adalah surga di mana tempat tinggalnya para nabi, terutama baginda kita Rasulullah SAW, dan banyak orang yang akan tinggal bersama Rasulullah. Salah satunya Rasulullah pernah mengacungkan tangannya begini. Jadi telunjuk dan jari tengahnya dia begini. Kalau kamu pingin nanti katanya di surga seperti gini, tangan dua gini, artinya berdampingan ya. Maka berilah, peliharalah anak yatim dan fakir miskin. Berbagi, orang yang berbagi dalam keterangan Islam, dalam keterangan hadis, itu dapatnya surga Firdaus ya. Karena Rasulullah mengatakan tangannya begini. Ya, makanya hebat orang-orang yang selalu berbagi. Anu pedit ngeregehe mah
Nah, tidak di surga ya. Dan kehebatan amal soleh sedekah itu adalah di surganya Allah, yang disebut surga Jannatul Firdaus. Hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari ya, bahwa menyampaikan bahwa sesungguhnya di sana di akhirat itu terdapat banyak surga, dan sungguh anakmu telah mendapatkan Firdaus yang paling tinggi. Jadi Ummu Harisah ini ya, oleh Rasulullah dikatakan bahwa anaknya itu nanti akan masuk ke Firdaus ya. Jadi itulah Allah sampaikan dan Rasulnya bahwa nama-nama surga dan satu kebaikan yang kita lakukan di dunia, beramal solih dan beriman, maka bonusnya adalah surganya Allah. Demikian untuk yang surga. Yang kedua, terkait masalah neraka. Pada saat tadi saya bacakan dalam surat An-Naziat, Allah sampaikan, fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiya ma'wa. Jadi orang-orang yang akan nantinya diberikan tempat yang disebut neraka, an-nar, namanya neraka itu di dalam Al-Quran ada juga 8 nama neraka. Nah, semuanya itu adalah mereka yang selalu berlebihan, melampaui batas di dunianya, dan dia berorientasi kepada dunia saja. Wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiya ma'wa. Tempatnya adalah di neraka. Semua kemaksiatan, semua perilaku yang menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya, tempatnya adalah neraka. Cuma pada kesempatan hari ini saya akan sampaikan ada 7 nama di dalam Al-Quran itu yang disebut neraka itu, nama lain daripada neraka. Yang pertama adalah tadi jahim. Jadi jahim itu apinya panas sekali. Allah mengambarkan bahwa yang disebut jahim itu narun jahim, neraka jahim itu adalah mereka yang memiliki apinya panas. Jadi keterangannya apinya sangat panas sekali. Ini di dalam surat Al-Ibtar ya, ayat 14. Wa innal fujjaru lafi jahim gitu ya. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka kepada Allah itu mereka berada di dalam neraka jahim. Neraka jahim itu memberikan keterangan bahwa neraka itu sangat panas sekali. Nah, jadi yang pertama jahim. Yang kedua ada yang disebut jahannam ya. Bahkan kalimat jahannam ini menjadi kalimat bahasa kita ya. Mana jahannam gitu ya. Itu bahasa yang enggak baik ya. Tapi jahannam ini menjadi kalimat kita sehari-hari. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwa jahannam itu, naru jahannam, neraka jahannam itu artinya bahwa Allah sampaikan neraka itu sumur yang dalam. Jahannam itu sumur yang dalam. Makanya ketika bicara neraka jahannam, itu biasanya orang-orang yang melakukan kemaksiatannya dosa besar. Karena salah satu neraka yang paling sebetulnya hina sekali, dan bahkan ini adalah bagi orang-orang yang durhaka sama Allah itu, maka jahanam terjemahnya itu adalah sumur yang paling dalam. Ya. Ini ada dalam sebuah hadis dikatakan ini disebut kenapa jahanam itu neraka yang paling ini ya, jahanam itu. Mana neraka jahanam. Bahkan di dalam surat apa? Allah sampaikan walaqad darana li jahannama katsira. Kalimatnya sungguh banyak pengisi neraka jahanam. Jadi itu nanti Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an itu di dunia ini manusia itu banyak yang maksiatnya besar sekali, dosanya besar sekali. Makanya kalimatnya walaqad darana, sungguh banyak pengisi neraka jahanam. Neraka jahanam itu paling bawah sekali. Dan mereka yang masuk ke neraka jahanam itu adalah mereka yang tidak terjaga mulutnya. Hati-hati tuh mulut, sekarang mah jari ya. Hati-hati jarinya, hati-hati mulutnya. Mulut kita itu bisa masukin kita ke neraka jahanam. Jangan lihatnya ini ya, kita mah dosa besar zina gitu ya. Zina itu dosa besar, tapi mulut dosanya jauh lebih besar daripada itu Pak Haji. Ya, orang kalau yang berzina dosanya besar.
Dosanya termasuk besar. Tapi mulut kita menyakiti orang lain, mulut kita selalu menjelekkan orang lain, mulut kita tidak terjaga, dosanya jauh lebih besar dari orang penzina. Makanya nanti nerakanya jahanam salah satunya. Ya. Jadi nama yang kedua adalah neraka jahanam. Maaf ya supaya ini tuntas ya. Ada di dalam istilah neraka itu Allah sampaikan ini adzabul jahannam walahum adzabul hariq ya kalimatnya. Jadi jahanam itu sampai Allah sampaikan di dalam surat Al-Buruj, surat di juz 30 itu neraka yang sangat dalam, paling dalamnya, dan mereka adalah azab yang membakar. Dan siapa pengisi orang-orang jahanam itu? Salah satunya adalah orang munafik. Sesungguhnya orang-orang munafik ini innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Paling bawah, aspal itu dari bahasa Arab Pak Haji, asfal minan nar. Jadi paling bawah di neraka jahanam itu adalah mereka orang-orang munafik. Orang munafik itu salah satunya tadi tidak terjaganya lisan, salah satunya. Ada istilah di dalam Al-Quran itu bahwa neraka itu lazza. Lazza itu adalah artinya yang menyala-nyala. Ini kalimatnya di dalam surat Al-Ma'arij ya, surat Al-Ma'arij itu. Nih, surat Al-Ma'arij yang suka dibaca oleh Ustaz Anwar ya kalau jadi imam. Kalla innaha lagha nazza'ata lisyawa tad'u man adbar wa tawalla wa jama'u faw'a. Ini kalimatnya begitu. Jadi sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu lazza, api yang bergejolak. Nazza'ata lisyawa. Jadi ini istilah aja. Ada yang sebut neraka itu neraka sa'ir gitu ya, istilahnya. Sa'ir itu artinya menyala apinya ya, sama tadi kalimatnya. Jadi Al-Quran itu memakai istilah-istilah nama neraka itu jahim, jahannam ya, tadi itu ya. Terus sa'ir ya. Ini adalah Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu semuanya kalimatnya api yang menyala-nyala. Dan ada yang disebut neraka sakor gitu ya. Suka dengar ya. Nanti takut ke neraka sakor. Sakor itu kalimatnya api yang menghanguskan. Jadi Allah ceritakan di dalam Al-Quran itu suratnya adalah surat Al-Mudassir ya, ayat 42-47. Jadi di sini itu siapa mereka yang akan memasuki kepada neraka sakor? Dulu orang-orang yang mengerjakan salat. Nah, ini kalimatnya begini. Yang tidak mengerjakan salat ya Allah ya. Kalau lihat di ayatnya. Qalu lam nakum minal musallin. Yang pertama orang yang masuk ke neraka sakor itu orang yang tidak melakukan salat. Jadi kalau neraka jahanam beda ya dengan neraka sakor. Neraka sakor mah istilahnya adalah orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Nah, terus yang kedua, neraka sakor mah nih, walam nakun nut'imul miskin, orang yang tidak peduli kepada orang miskin, tidak dermawan. Koret mereka hise tempatnya di sakor. Kalau tadi jahanam ya, kenapa sih yang nggak sholat masuk jahanam? Sebetulnya semua juga neraka mah nggak ada yang nggak enak ya. Semuanya nggak ada yang enak, semuanya nggak enak. Cuma Allah gambarkan neraka sakor itu bagi orang yang suka meninggalkan sholat, suka juga mereka yang tidak memelihara orang miskin. Ya. Bahkan di sini disebutkan neraka sakor juga adalah bagi orang yang selalu membicarakan hal yang buruk, ya. Nah, ada yang disebut neraka hutamah ya. Mana hutamah? Nah, kita dengar dalam surat yang pendek, yaitu dalam surat Al-Humazah. Nah, saya pernah menyampaikan kecelakaan orang yang pengupat dan pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang pengupat dan pencela. Pengupat itu ayo kesalahan batur tadi omong-omong. Pengupat, pencela, ayo nyela orang teh ya, mencari kesalahan, mencari aib-aib orang. Alladzi wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu ahladah, yang mengira bahwa hartanya. Nah, ini
Kalla la yumbadanna fil hutamah, nanti dia akan masuk ke neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Kata Allah itu, apa coba neraka hutamah itu? Narul muqadah, ya. Api yang sangat menyala. Jadi kalau Allah ceritakan kalimat-kalimat di Al-Quran itu ada yang disebut neraka hutamah, itu salah satunya mereka untuk pengisi orang-orang yang mulutnya tidak terjaga, pencela, pengupat, pengumpul harta, ya. Ada juga istilah di dalam Al-Quran itu, neraka itu adalah hawiyah. Nah, ini digambarkan dalam surat-surat pendek, ya. Saya bawanya surat yang Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi ketika Allah ceritakan, adapun orang yang tempatnya kembalinya adalah neraka hawiyah. Hawiyah itu adalah api yang sangat panas, hamiyah. Jadi semua kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu ketika Allah menyampaikan neraka, semuanya adalah kemaksiatan yang dia lakukan di dunianya, dan setiap kemaksiatan itu Allah akan balas yang disebut di neraka-neraka yang tadi saya sampaikan. Dan penutup, hadirin yang berbahagia, Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu, la yastawi ashabun nar, sungguh berbeda, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, sungguh berbeda mereka ahli neraka, mereka ahli surga, gitu ya. Inna ashabul jannati humul faizun, sesungguhnya ahli surga itu akan beruntung. Jadi yang terakhir itu, berbedalah mereka siapa yang ahli surga, siapa yang ahli neraka. Di dunia pun Allah sudah bedakan siapa mereka yang ahli surga, siapa mereka yang ahli neraka. Orang yang banyak bermaksiat kepada Allah, maka mereka nanti tempatnya di neraka. Dan ketika mereka yang selalu beriman dan beramal soleh kepada Allah di dunianya, maka Allah akan kasih yang bonus yang disebut surganya Allah. Mudah-mudahan hari ini saya sampaikan nama-nama surga dan